Halo Fisika Lover, bertemu lagi dengan channel PLC, Physics Learning Center. Kali ini kita akan coba membahas tentang konsep arus listrik. Dalam pembelajaran kali ini kita akan menggunakan bantuan simulasi komputer, yaitu simulasi PET rangkaian listrik DC. Rekan-rekan sekalian, kita sering mendefinisikan bahwa arus listrik adalah banyaknya atau jumlah total muatan yang mengalir dalam suatu penghantar per satuan waktu. Kalau dirumuskan, itu ditunjukkan seperti pada bagian kanan ini, bahwa I sama dengan Q per T. I adalah arus listrik, Q adalah jumlah total muatan, dan T adalah waktu yang dibutuhkan. Q sendiri adalah jumlah total muatan. Tentu saja bergantung pada berapa banyaknya muatan yang masuk ke dalam suatu penghantar, suatu penampang penghantar dalam satuan waktu. Dengan demikian, karena arus listrik ini direpresentasikan dengan aliran elektron, maka Q sendiri adalah banyaknya elektron yang mengalir dalam suatu penampang penghantar dikalikan dengan muatan elektron, sehingga persamaan arus menjadi I sama dengan N Q kecil per T. Arus adalah banyaknya elektron yang memasuki sebuah penampang penghantar dikalikan besar muatannya dibagi waktu. Agar lebih mudah memahami konsep arus listrik ini, saya sudah membuat sebuah rangkaian tertutup sederhana. Ini ya, kita bisa lihat bahwa sebelum rangkaian ini kita tutup, saklarnya kita tutup, ternyata elektron-elektron ini diam, tidak mengalir. Dengan demikian berarti bahwa elektron baru akan dapat mengalir dalam sebuah rangkaian tertutup. Nah, minimal seperti yang kita lihat di depan ini. Coba kalau saklarnya kita tutup. Nah, rekan-rekan dapat melihat di sini, ketika saklar ditutup maka akan terjadi aliran elektron. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini dari sini, dari kutub baterai, dari negatif di luarnya, di luar baterai ini mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sementara sebenarnya arus listrik itu sendiri ngalirnya dari potensial tinggi, dari kutub positif ke kutub negatif. Tadi sudah dikatakan bahwa besarnya arus listrik itu direpresentasikan dengan banyaknya muatan negatif atau elektron yang mengalir dalam suatu penghantar. Sebagai contoh, misalkan kita ambil saja di bagian penghantar di lampu ini, gitu ya. Jadi arus listrik itu adalah banyaknya atau jumlah total muatan yang mengalir, yang masuk ke dalam filamen lampu ini per satuan waktu. Semakin cepat elektron ini mengalir, tentu saja akan semakin banyak elektron yang masuk ke dalam filamen lampu ini per satuan waktu, sehingga arus listriknya menjadi lebih besar. Sebaliknya, semakin lambat aliran elektron ini, maka semakin sedikit jumlah muatan yang masuk ke dalam filamen lampu, yang melewati filamen lampu ini per satuan waktu, sehingga arusnya menjadi lebih kecil. Untuk bisa membuktikan itu, mari kita coba ukur berapa besar arus pada yang mengalir pada rangkaian ini. Kita putuskan dulu saklarnya. Ini kita putuskan. Saya akan coba mengambil amperemeter. Oke ya, saya sambungkan. Kemudian saya sambungkan saklarnya, terlihat ada 0,90 ampere. Coba kita akan lihat baterainya di sini.
tegangannya ada 9 volt, kemudian hambatan dari bola lampu ini adalah 10 ohm. Sehingga kalau dihitung secara fisika nanti akan kita pelajari itu akan ketemu ampernya, arusnya adalah 0,9 ampere. Nah, kita lihat tadi sudah dikatakan kalau semakin besar, semakin cepat elektron bergerak sehingga semakin banyak muatan yang masuk melewati filamen lampu ini, maka arus listriknya akan semakin besar. Coba kita buktikan. Misal hambatannya kita perbesar. Tuh. Ketika hambatannya diperbesar, ternyata semakin banyak, semakin cepat elektronnya mengalir sehingga semakin banyak elektron yang melewati filamen lampu per satuan waktu. Dengan demikian pasti arus listriknya akan meningkat tuh, meningkat ya. Dari 0,9 menjadi 2,3 ampere. Kalau kita kurangi nilai tegangannya ya tentu saja elektron akan semakin melambat geraknya sehingga dalam waktu tertentu jumlah elektron yang melewati filamen lampu menjadi lebih sedikit sehingga akan menyebabkan arus yang mengalir menjadi lebih kecil. Nah, itu maknanya. Ohm menyatakan bahwa besarnya arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian tertutup adalah berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, ini I sama dengan V per R, di mana V adalah tegangan, satuannya volt, R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Semakin besar tegangan dari persamaan tersebut akan didapatkan I yang semakin besar. Coba kita lihat. Semakin besar tegangan, maka arus akan semakin besar. Kita bisa ambil perbesar, arusnya akan menjadi lebih besar. Dan ini juga ditunjukkan oleh lampu ini yang menyala lebih terang, gitu ya. Sebaliknya, semakin kecil tegangan yang diberikan, maka arusnya juga akan semakin kecil. Kemudian arus listrik berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Nah, sebagai contoh, misal kita ambil untuk tegangan yang sama 9 volt dengan hambatan lampu 10 ohm akan dihasilkan arus besar 0,9 ampere. Sekarang bagaimana kalau kita perbesar hambatan lampunya? Coba kita perbesar hambatan lampunya dari 10 menjadi katakanlah 20. Nah, ternyata kita dapatkan arusnya menjadi lebih kecil. Yang tadi 0,9 menjadi 0,45 ampere. Dan kita juga melihat bahwa lampunya juga menjadi lebih redup. Dengan demikian, ini mengindikasikan kebenaran dari persamaan hukum Ohm bahwa I sama dengan V per R.